Shalom anak-anak Ibu kelas 2. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, penuh sukacita dan semangat belajar. Kembali kita bertemu dalam pelajaran kita. Dan sekarang kita masuk pelajaran 3, yaitu saling mengasihi anggota keluarga. Oke, sekarang mari persiapkan Alkitabnya, buku pendidikan agama Kristennya, buku tulis, dan alat-alat tulisnya. Sebelum Ibu memulai materi pelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat hari ini kami boleh melaksanakan pembelajaran kami. Tuhan Yesus, kami serahkan pelajaran ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat, pengertian, dan kecerdasan bagi anak-anak didik, sehingga dapat mengerti pelajaran saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Baiklah, Ibu akan membacakan tujuan dari pelajaran kita saat ini. Yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan contoh-contoh perbuatan saling mengasihi di dalam keluarga. Kedua, anak-anak dapat menyebutkan alasan saling mengasihi di dalam keluarga. Ketiga, anak-anak dapat menceritakan salah satu kisah keluarga di dalam Alkitab tentang saling mengasihi. Dan yang keempat, anak-anak dapat menunjukkan sikap saling mengasihi dalam keluarga. Baiklah, Ibu akan menyampaikan materi pelajaran, yaitu saling mengasihi anggota keluarga. Silakan diperhatikan dan dengarkan supaya anak-anak didik dapat mengerti pelajaran pada saat ini. Tuhan telah memberikan kita keluarga yang baik. Tuhan telah memberikan kita ayah, ibu, kakak, abang, adik yang baik kepada kita. Dan Ibu mau nanya nih, siapa saja sih yang termasuk dalam keluarga kita? Ternyata keluarga kita itu tidak hanya ayah, ibu, kakak, ataupun adik. Ternyata keluarga kita tidak hanya itu, namun ada tante, ada om, ada oma, ada opa, bahkan sepupu dan keponakan itu adalah keluarga kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas keluarga yang kita miliki. Bagaimana caranya untuk menunjukkan syukur kepada Tuhan atas keluarga yang kita miliki? Yaitu dengan kita mengasihi anggota keluarga. Mengapa kita harus saling mengasihi? Untuk menjawab dari pertanyaan itu, mari kita buka Alkitab. Mari dibuka Alkitab yang sudah disediakan dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Ibu ulangi, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21, Ibu akan menjawab pertanyaan itu dari ayat 11. Ibu akan bacakan, diperhatikan Alkitabnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kemudian dilanjutkan di ayat 21 dikatakan,
Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kembali ke pertanyaan, mengapa kita harus saling mengasihi? Ya, karena Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu, bahkan Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat. Apa saja contoh dari saling mengasihi? Ya, yaitu berkata sopan, berbuat baik, menolong, saling berbagi, memaafkan, tidak mendendam, dan intinya saling mendoakan. Oke, untuk lebih menyempurnakan pelajaran kita, Ibu akan memberikan satu kisah dari Alkitab, yaitu tentang Yusuf, anak dari Yakub. Mari diperhatikan dan didengarkan sehingga kamu dapat mengerti kisah dari Yusuf. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?
Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar
bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Setelah menyaksikan kisah tentang Yusuf, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Yusuf tersebut? Yang pertama yaitu mengaku salah. Yehuda mengaku salah kepada Yusuf. Sudahkah kita mengakui kesalahan? Dari sana kita boleh belajar bahwa sangat perlu untuk meminta maaf dan mengaku salah. Mungkin anak-anak didik pernah melakukan hal yang tidak benar, seperti mencuri uang orang tua, berbohong, bahkan tidak pernah berdoa. Apakah salah ketika kita tidak pernah berdoa? Ya, betul sekali. Doa itu adalah nafas kehidupan orang Kristen. Bayangkan jika kita tidak bernafas, maka kita akan mati. Sama seperti doa, ketika kita tidak berdoa, maka iman kita akan mati karena berhenti bernafas dalam hidup kita, yaitu kerohanian kita. Mengapa kita perlu mengakui dosa kita? Oke, jawabannya dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari dibuka kitabnya 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Ibu akan membacakannya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemudian, yang kedua yang dapat kita pelajari dari kisah Yusuf adalah saling berbagi. Yusuf berbagi kepada saudara-saudaranya. Semua karung saudara-saudaranya diisi penuh, bahkan mereka diberi uang oleh Yusuf. Dan tidak hanya itu, bahkan mereka diberikan tanah oleh Yusuf. Dan yang ketiga yang dapat kita pelajari dari kisah Yusuf adalah saling memaafkan, di mana Yusuf memaafkan dan mengampuni saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepada dia. Bahkan Yusuf tidak memiliki dendam sedikit pun kepada saudara-saudaranya, namun dia memiliki kasih dan belas kasihan kepada saudara-saudaranya itu. Oke, jadi kesimpulan pelajaran kita pada saat ini dari yang Ibu sampaikan, bahkan dari kisah Yusuf yang telah kamu dengarkan, yaitu kita harus saling mengasihi antara anggota keluarga karena itu adalah kehendak Allah.
dan cara mengasihinya dengan mengakui kesalahan, saling berbagi, dan saling memaafkan. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada saat ini, mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di sorga, kami kembali bersyukur pada kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah selesai dalam pelajaran kami pada saat ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dan kami akan kembali dalam pelajaran kami berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai bertemu di pelajaran kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.